Pemirsa, awal mula adzan dikumandangkan terjadi setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Pada masa itu kaum muslimin sudah memiliki masjid dan mulai melaksanakan salat berjamaah, tetapi belum ada tanda khusus untuk memanggil orang-orang menuju salat. Para sahabat kemudian bermusyawarah. Ada yang mengusulkan memakai lonceng seperti kaum Nasrani. Ada yang mengusulkan trompet seperti Yahudi. Dan ada pula yang mengusulkan menyalakan api sebagai tanda waktu salat. Namun Nabi Muhammad belum merasa cocok dengan usulan-usulan itu. Lalu seorang sahabat bernama Abdullah bin Zaid bermimpi melihat seseorang membawa lonceng. Ia ingin membeli lonceng itu untuk memanggil salat, tetapi orang tersebut berkata, "Maukah aku tunjukkan sesuatu yang lebih baik daripada itu?" Kemudian dia mengajarkan lafaz adzan. Keesokan harinya Abdullah bin Zaid menceritakan mimpinya kepada Nabi Muhammad. Beliau bersabda bahwa mimpi itu adalah mimpi yang benar. Menariknya, ketika Umar ibn Khattab mendengar mimpi itu, beliau berkata bahwa ia juga pernah melihat mimpi serupa. Ini semakin menguatkan bahwa adzan itu datang sebagai petunjuk dari Allah, lalu disetujui oleh Nabi. Beliau kemudian berkata, "Itu adalah mimpi yang benar insya Allah." Lalu Nabi memerintahkan kepada Abdullah bin Zaid, "Ajarkan lafaz itu kepada Bilal, karena suaranya lebih lantang daripadamu." Maka Abdullah bin Zaid mulai mengucapkan lafaz adzan sedikit demi sedikit, kemudian Bilal ibn Rabah mengulanginya dengan suara keras untuk dikumandangkan kepada kaum muslimin. Maka berkumandanglah adzan pertama dalam sejarah Islam di Madinah. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa ketika adzan pertama dikumandangkan, hati kaum muslimin bergetar karena kalimat itu bukan sekadar panggilan salat, tetapi juga seruan tauhid, Allah Maha Besar, persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah, persaksian bahwa Muhammad adalah utusan Allah, ajakan menuju salat dan kemenangan. Sejak saat itu, adzan menjadi syiar Islam yang terus berkumandang di seluruh dunia hingga hari ini. Bahkan banyak ulama mengatakan, selama adzan masih terdengar di suatu negeri, maka cahaya Islam masih hidup di negeri itu. Namun ada beberapa hal yang kemudian dikenal melalui praktik Nabi dan para sahabat. 1. Tambahan, Ash-shalatu khairum minan naum. Kalimat ini khusus untuk adzan subuh. Dalam riwayat disebutkan bahwa itu diajarkan kemudian untuk membangunkan manusia dari tidur menuju salat. 2. Iqamah. Dalam mimpi itu juga diajarkan lafaz iqamah, yaitu panggilan sebelum salat. Ada juga gambaran indah dalam sebagian kisah. Ketika suara Bilal ibn Rabah menggema membawa kalimat Allahu Akbar, kaum muslimin mulai keluar dari rumah-rumah mereka menuju masjid dengan hati bergetar. Sebab sebelumnya belum pernah ada panggilan seperti itu. Sebuah seruan yang bukan hanya memanggil tubuh menuju masjid, tetapi juga memanggil ruh menuju Allah. Subscribe and share. Semoga bermanfaat. Amin.